rasanya rasanya jadi bagian dari Billion Songs of Yovie Widianto. Benar-benar senang banget akhirnya loh manggung bareng lagi sama Mas Yovie setelah kita ada project bareng. Waktu itu Mas Yovie ciptain juga lagu untuk aku, terus akhirnya kita benar-benar rindu untuk bermanggung bersama. Jadi suatu kehormatan dan juga kebanggaan untuk aku bisa menyanyikan lagu-lagu karya Mas Yovie yang benar-benar legendaris dari aku kecil sampai sekarang. Lagunya masih terus besar dan terus ada di hati seluruh pencintanya. Yang menurut aku lagu-lagunya Mas Yovie dicintai dan juga rasanya dimiliki oleh semua kalangan adalah karena relate sekali lirik-lirik yang Mas Yovie ciptakan, juga tidak mengenal batas usia dan juga tidak lekang oleh waktu, dan yang pasti Mas Yovie itu selalu menciptakan karyanya dari hati dan jujur dan ya tulus aja gitu membuat karyanya. Jadi juga pasti nyampainya juga ke hati pendengarnya juga langsung terus ada. Aku juga bener-bener banyak belajar dari Mas Yovie, dari aku bener-bener TK, SD sampai sekarang tuh, sampai aku punya adik lagi yang masih SD tuh lagunya masih terus kamu hafal lagu-lagu waktu aku SD, dia masih nyanyiin lagi ya. Berarti apa ya, karena cintanya yang begitu besar di dunia musik dan juga ketulusannya dalam berkarya yang membuat karyanya terus everlasting sampai kapanpun. Lagu-lagu dari Mas Yovie memang beragam sekali, ada yang sangat mudah untuk dinyanyikan, tapi sesungguhnya kalau didalami lagi ternyata banyak teknik-teknik yang wow juga ya, harus penuh dengan pendalaman rasa. Ada juga lagu yang memang harus dibawakan dengan jokes, humor gitu. Terus ada juga yang memang harus dengan teknik tertentu, dan rasanya beragam sekali lagu Mas Yovie, dan menurut aku semuanya challenging sih. Lagu Mas Yovie dari semua yang diciptakan Mas Yovie paling favorit Harus Bahagia lah pasti. Karena lagu Mas Yovie Harus Bahagia benar-benar mengiringi langkah aku dari momen-momen. Mas Yovie tahu banget ya, waktu itu aku ketemu Mas Yovie tuh lagi sedih banget, tapi pas ketemu Mas Yovie tuh kalimat pertama, Yura kok sedih terus, Yura harus bahagia dong. Dari kalimat itu tuh benar-benar banyak pesan-pesan, akhirnya kita ngobrol-ngobrol casual dan akhirnya membawa kebahagiaan juga untuk diri aku. Dari karya yang Mas Yovie ciptakan, dari satu lagu itu tuh bawa banyak perubahan baik di hidup aku. Jadi lagu favorit aku Harus Bahagia dari Mas Yovie. Awal perkenalan sama Mas Yovie sebenarnya di belakang panggung, yang waktu itu aku juga belum ada project bareng gitu. Jadi belakang panggung ngobrol, terus aku memang mengidolakan Mas Yovie sejak aku SD gitu, dan akhirnya bisa bertemu di belakang panggung ngobrol, dan akhirnya tahun 2018 kita bikin karya bersama, judulnya Harus Bahagia itu. Waktu itu Yura main dong ke studio, kita bikin lagu bareng yuk. Kayaknya gak mungkin nolak gak sih sama Mas Yovie. Terus akhirnya menurut aku tuh kerja sama Mas Yovie tuh unik ya, banyak kejadian yang gimana gitu. Misalnya niatnya kita mau bikin lagu, tapi akhirnya pas datang tuh kita nggak bikin lagu, kita jadinya kayak nongkrong, ngobrol lama, 2 jam, 3 jam, 5 jam, terus kita bener-bener nggak ada lagu. Sampai akhirnya aku curhat-curhat, ya itu dia tadi ada kalimat dari Mas Yovie, Yura tuh kenapa kok sedih terus? Enggak, aku nggak sedih. Aku bilang, ya jangan sedih dong Yura, harus bahagia dong. Aku bahagia, aku bilang gitu. Terus masa-masanya kan lagi labil banget jadi remaja. Terus habis itu tiba-tiba Mas Yovie ke kamar mandi, ke WC. Terus aku tuh kan dari Mas Yovie kita udah 5 jam di sini, kok kita nggak bikin lagu gitu ya, gitu kan. Terus tiba-tiba dia ke WC 2 menit lah gitu, ke WC kan sebentar. Tiba-tiba keluar dari WC, udah ada nih lagunya. Hah, kapan? Tadi di WC kepikiran kata lagunya. Terus akhirnya tercipta lagu Harus Bahagia, dengan aku kebayangnya pengennya kayak gini Mas Yovie juga. Jadi itulah momen yang gak pernah aku lupakan, adalah lagu Harus Bahagia tercipta setelah obrolan panjang lalu ke WC 2 menit. Muncullah lagu itu, dan aku bahagia sampai sekarang dengan adanya lagu itu gitu. Kesannya Mas Yovie tuh sangat humble. Aku banyak sekali belajar dari Mas Yovie karena begitu memanusiakan manusia, dan semua tim yang bekerja bareng sama Mas Yovie tuh selalu cinta, selalu sayang sama Mas Yovie. Kelihatan dari timnya yang dari dulu sampai sekarang gak berubah-ubah, itu terus timnya. Dan aku humble, terus juga jenius yang pasti. Dan kalau bahasa Sunda tuh bilangnya bodor ya. Bodor adalah humoris. Kelihatan mukanya kalem, ternyata bodor banget, alias humor total gitu. Sama ada lain yang aku pelajari dari Mas Yovie. Aku tuh pertama kali sama Mas Yovie yang aku tanya,
Mas Shofie kok bisa sih lagu-lagu atau karya-karya Mas Shofie itu benar-benar terus hidup di hati seluruh masyarakat Indonesia dan pencintanya tuh dari dulu sampai sekarang, sampai ada bayi nanti lahir juga menurut aku 20 tahun kemudian ini lagu Mas Shofie masih akan terus hidup di hati semua orang. Apa sih rahasianya? Aku sempat tanya sama Mas Shofie. Jawabannya satu yang gak pernah aku lupa adalah berkaryalah dengan hati yang bersih. Berkaryalah dengan hati yang jujur dan bersih. Kalau insya Allah kalau hatinya bersih, sama Tuhan juga dikasih inspirasinya juga, karya-karyanya juga bersih gitu. Jadi nggak niat apa gitu, nggak ada, jangan sampai mengkotori hati. Pokoknya hatinya harus bersih, insya Allah karyanya juga akan terus. Wow, itu kayak hati yang bersih adalah awal mula dari karya-karya yang terus everlasting. Dan aku terima kasih banyak untuk wejangan dari Mas Shofie yang terus akan aku bawa sampai akhir hayat hidupku mungkin, Mas Shofie. Terima kasih. Humble, genius, dan bodor.